Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran matematika walaupun masih secara daring. Semoga ini tidak akan mengurangi semangat dan ketekunan kalian dalam belajar. Gimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian sehat ya, agar bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan maksimal. Jika ada yang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan. Amin. Kalau ada yang suka keluar rumah, kalau ada yang kepentingan keluar rumah, jangan lupa selalu patuhi prokesnya dengan menggunakan masker saat keluar rumah. Semoga pandemi ini cepat selesai agar kita bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka dan bisa menjalankan segala aktivitas dengan normal seperti biasanya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang materi bentuk akar. Sebelum itu, alangkah baiknya sebelum melaksanakan pembelajaran, kalian berdoa terlebih dahulu. Setelah itu, silahkan isi absen yang sudah disediakan di Google Classroom-nya. Sebelum melaksanakan pembelajaran, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, diharapkan kalian bisa mengetahui definisi bentuk akar. Yang kedua, bisa menyederhanakan bentuk akar. Yang ketiga, bisa mengoperasikan bentuk akar. Yang pertama yaitu definisi bentuk akar. Apa itu definisi bentuk akar? Nah, bentuk akar ini merupakan akar dari suatu bilangan yang nilainya memuat tak terhingga banyaknya angka di belakang koma dan tidak berulang. Nah, di sini contohnya akar 2. Nah, akar 2 ini kalau misalnya kalian cek di kalkulator, hasilnya adalah 1,414 sekian. Nah, titik-titiknya ini masih banyak angka di belakang komanya. Ini tak terhingga banyaknya dan juga tidak berulang angkanya. Begitupun dengan yang akar 3 ini. Akar 3 ini adalah hasilnya 1,73 sekian dan masih banyak lagi di belakang komanya. Begitu juga dengan akar 8 dan juga akar 15. Nah, ini tuh disebut bentuk akar. Nah, sementara itu kalian pasti sudah melihat atau pernah belajar dan pernah menemukan ada akar 1, akar 4, akar 16, akar 64. Nah, ini bukan merupakan bentuk akar. Akar 1 ini adalah 1, akar 4 ini adalah 2, akar 16 adalah 4, dan akar 64 ini adalah 8. Nah, bilangan ini, bilangan 1, 2, 8, bukan bilangan irasional. Jadi ini tuh bentuk akar ini adalah bilangan irasional yang tidak bisa diakarkan. Yang selanjutnya, bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar? Nah, dalam menyederhanakan bentuk akar, kalian dapat mengubah bilangan di dalam akar tersebut dengan menjadikan dua bilangan, dengan bilangan yang satu dapat diakarkan, sedangkan bilangan yang lainnya tidak dapat diakarkan. Oke, kita ada contoh nih. Contoh akar 32. Nah, akar 32 ini bisa kita urai berapa kali berapa yang hasilnya adalah akar 32. Tetapi salah satu bilangannya adalah yang dapat diakarkan. Nah, 16 dikali 2. 16 ini kan bisa kita akarkan. 16 dikali 2. Nah, coba kita urai lagi ya, dipisah dulu akarnya. Akar 16 dikali akar 2. Nah, akar 16 ini adalah 4. Sedangkan akar 2 ini tidak bisa kita sederhanakan, maka cukup tulis saja lagi akar 2. Maka 4 dikali akar 2 hasilnya 4 akar 2. Nah, maka akar 32 ini jika kita sederhanakan, kita akan mendapatkan hasil 4 akar 2. Nah, begitupun dengan akar 18 dan akar 125. Kalian sederhanakan terlebih dahulu, uraikan terlebih dahulu dengan mengubah salah satu bilangan yang dapat diakarkan.
Nah, akar 18 misalnya nih, yang kedua. Akar 18 ini kita bisa uraikan menjadi 9 kali 2. Nah, 9-nya ini akar 9-nya ini adalah bisa kita akarkan menjadi 3. Nah, jadi 3 dikali akar 2, hasilnya adalah 3 akar 2. Begitupun yang akar 125. Yang selanjutnya, mengoperasikan bentuk akar. Dalam mengoperasikan bentuk akar ini ada 4. Nah, yang pertama ini adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, bentuknya seperti ini. A akar C ditambah B akar C. Nah, ini akarnya sama kan? Akar C, ini akar C. Nah, maka kita bisa langsung tambahkan yang A plus B-nya, maka diuraikan jadi seperti ini. Di P kurung A ditambah B dikali A ditambah B akar C. Nah, akar C-nya cukup ditulis 1 kali karena sama. Begitupun yang pengurangannya. Yang pengurangannya dioperasikan seperti ini sama. Diubah saja ininya, yang tadi kan ini pertambahan, di sini juga pertambahan, kalau pengurangan di sini jadi pengurangan gitu. Contoh misal nih, ada contoh 4 akar 5 ditambah 2 akar 5. Ini akarnya sama kan? Jadi kita tinggal tambahkan aja 4 ini sama 2 ini. Maka 4 ditambah 2 akar 5. Hasilnya adalah 4 tambah 2 6 akar 5. Nah, hasilnya adalah 6 akar 5. Nah, kalau yang ini 3 akar 6 ditambah 4, ini harusnya akar 6 ya. 4 akar 6 dikurangi 5 akar 6. Nah, kita tinggal operasikan aja yang ininya, yang 3, 4, 5. Nah, dipakai kurung boleh supaya lebih memudahkan kalian. 3 ditambah 6 dikurangi 5. Nah, ini akarnya akar 6. Cukup ditulis 1 kali karena akarnya sama. 3 ditambah 4 dikurangi 5, hasilnya adalah 2. 2 akar 6. Yang kedua, mengoperasikan bentuk akar ini ada perkalian bilangan real dan bentuk akar. Nah, di sini bentuknya seperti ini. A dikali B akar C. Nah, kalian bisa A dikali B bisa dikalikan ya, A dikali B. Nah, jadi bentuknya seperti ini. AB akar C. Contoh misalnya di sini 6 dikali 3 akar 5. Kalian tinggal kalikan saja ini. 6 dikali 3 adalah 18. Di bawah lagi akarnya, akar 5 gitu. Oke, yang selanjutnya dalam mengoperasikan bentuk akar ini ada perkalian bentuk akar dengan bentuk akar. Nah, bentuknya seperti ini. Akar C dikali akar B. Nah, ini akarnya bisa kita satukan jadi akar A kali B. Atau misal ada bentuk yang kedua, ada bentuk yang lain seperti ini. C dikali akar D dikali E dikali E akar F. Nah, maka kalian kalikan ini C dikali E, terus ininya D sama F nya bisa kalian satukan akarnya jadi seperti ini. C dikali E akar D kali F. Contoh misal di sini ada akar 7 dikali akar 6. Nah, bisa kalian satukan ini, satukan akarnya seperti ini, jadi 7 dikali 6. Hasilnya adalah 7 kali akar dari 7 kali 6. Jadi hasilnya adalah akar 42. Yang selanjutnya misal contoh nih yang kedua, 2 akar 2 dikali 3 akar 12. Tinggal kalikan kan, 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Yang ini akarnya dikalikan juga 2 kali 12 hasilnya adalah 24. Jadi 6 akar 24. Nah, ini 24 ini bisa kita sederhanakan kembali seperti tadi dengan mengubah salah satunya yang bisa diakarkan. Nah, 24 ini kan 4 dikali 6. 4 kali 6 adalah 24. 4-nya bisa diakarkan kan? Jadi 2. Nah, 6 dikali 2 akar 6. Jadi 6 kali 2
hasilnya adalah 12, akarnya di bawah lagi, 12 akar 6. Yang terakhir, ini D harusnya ya, pembagian bentuk akar. Nah, dalam pembagian bentuk akar ada 3 bentuk. Yang pertama ini A dibagi akar B. Nah, bisa kita urai lagi, A dibagi akar B sama dengan A dibagi akar B semua ruas dibagi penyebutnya seperti ini. Nah, jadi di sini A dikali akar B, terus yang bawah juga akar B dikali akar B. Maka A dikali akar B, A akar B, B di akar B dikali akar B adalah B. Kalau misalnya dalam akarnya sama, ini kan B sama terus punya akar. Nah, akarnya habis, jadi B aja ditulisnya. Contoh nih ya, 8 dibagi akar 2. Nah, dikali yang ini, dikali penyebutnya, kedua ruas dikali penyebutnya, yang 8 dikali akar 2, yang ini juga yang bawahnya penyebutnya dikali akar 2 juga. Nah, maka 8 dikali akar 2, akar 2 dikali akar 2, 8 kali akar 2, 8 akar 2, akar 2 dikali akar 2 adalah 2. Nah, maka bentuknya bisa kita rubah lagi seperti ini, 8 per 2 akar 2. Yang kedua, dalam pembagian bentuk akar. Nah, bentuknya seperti ini, C dibagi A plus akar B. Kita bisa urai lagi ya, C dibagi A plus akar B. Nah, ini tadi kan penyebut kedua ruas dikalikan penyebut yang ini ya. Nah, tapi kalau misalnya ada operasi, misalnya di sini ditambah, kesininya jadi dikurang. Kalau misalnya kurang, di sininya jadi tambah, keduanya sama. Nah, jadi seperti ini, C dikali A min akar B, A plus akar B dikali A min akar B gitu. Tinggal bentuk yang ini dikalikan kedua ruasnya, tapi operasinya jadi berubah. Kalau misalnya ini tambah, kesininya dikurang. Kalau misalnya di sini kurang, kesininya juga tambah, dua-duanya sama. Nah, ini bisa kita sederhanakan kembali. Nah, C dikali A min akar B. Yang ini dikali silang, hasilnya adalah A kuadrat min B. Contoh ya, contoh. Di sini ada contoh, 2 dibagi 1 ditambah akar 3. Nah, 2 dibagi 1 ditambah akar 3. Tadi kedua ruas ini 2 sama penyebutnya 1 plus akar 3 ini dikali dengan ini. Yang ini bentuknya seperti ini, 1 plus akar 3, tapi operasinya dirubah. Kalau misalnya tambah jadi kurang, kalau misalnya kurang jadi tambah. Nah, seperti ini. Jadi 2 dikali 1 min akar 3, 1 plus akar 3 dikali 1 min akar 3. Nah, bentuknya seperti ini, bisa diurai lagi, 2 dikali 1 min akar 3. Nah, yang ini tadi kan, nah, rumus dari sini ya, A kuadrat min B. Nah, jadi 1 A kuadrat yang mana? A nya yang ini, B nya yang ini. Nah, 1 kuadrat adalah 1 A min B nya yang ini, akar 3 dikali min akar 3, hasilnya adalah min 3. Nah, maka bisa kita sederhanakan kembali nih. Jadi 2 dikali 1 min akar 3 dibagi min 2. Nah, ini bisa kita bagi 2, ini sama kan 2, ini 2, bisa dibagi 2 bagi 2 1. Tapi ini positif, ini negatif, jadi kesininya negatif 1 min akar 3. Nah, ini bisa operasikan lagi, negatif kali 1, negatif 1, negatif kali negatif akar 3 plus akar 3. Nah, maka hasilnya akar 3 min 1 atau min 1 plus akar 3 boleh. Yang ketiga, bentuk pembagiannya, C dibagi akar A plus akar B. Nah, bisa kita urai lagi ya. Nah, dikali yang ini, dikali penyebutnya seperti tadi, tapi operasinya
rubah. Kalau misalnya tambah jadi kurang, kalau misalnya kurang jadi tambah ke sininya. Nah ini kan tambah, ke sininya jadi kurang, ke sininya jadi kurang. Nah jadi C dikali akar A min akar B, akar A plus akar B dikali akar A min akar B. Nah bentuknya jadi seperti ini. C dikurung dikali akar A min akar B dibagi A min B, seperti itu. Contoh 2 akar 2 dibagi akar 5 min akar 3. 2 akar 2 dibagi akar 5 min akar 3 dikali ini penyebutnya, tapi operasinya diganti kedua ruas ya, dikali semuanya. 2 akar 2 dikali 5, 2 akar 2 juga dikali 3. Nah ini juga sama, dioperasikan. Didapatlah ini 2 akar 2 dikali 5, 2 akar 2 dikali 3. Nah ini kuadrat. Akar 5 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat. Oke, operasikan ya. 2 akar 2 dikali 5. Ini akarnya tinggal kalian kalikan. 2 kali 5 10, jadi 2 akar 10. Yang ini sama juga, 2 kali di sini kan ada 1 ya, 2 kali akar 3, jadi 2 akar 2 dikali akar 3, maaf, jadi 2 kali 3 6, jadi 2 akar 6. Yang ini juga akar 5 kuadrat itu adalah 5, akar 3 kuadrat adalah 3, jadi 5 dikurangi 3. Nah ini bisa kita sederhanakan lagi nih. 5 dikurangi 3 kan 2, ini 2, di atas juga 2, maka kita bisa dibagi 2 bagi 2 1, 2 bagi 2 1, jadi tinggal akar 10 ditambah akar 6 gitu. Nah alhamdulillah sudah selesai semuanya. Sekarang kesimpulannya, ada yang mau menyimpulkan? Ayo. Nah tadi kita belajar tentang bentuk akar ya. Tadi bentuk akar itu merupakan bilangan yang nilainya memuat tak terhingga banyaknya angka di belakang koma dan tidak berulang. Tadi operasi bentuk akar itu ada berapa? Ada 4 ya. Yang pertama penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, yang kedua perkalian bilangan real dan bentuk akar, yang ketiga perkalian bentuk akar dengan bentuk akar, yang keempat pembagian bentuk akar. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah jangan lupa kalau misalnya nanti ada yang belum mengerti atau ada yang belum paham, boleh tanya sama ibu atau sama temannya. Boleh tanya di WA dengan nomor berikut, atau boleh di email, atau boleh di kolom komentar YouTube-nya, atau boleh juga di kolom komentar Google Classroom-nya. Minggu depan kita masuk dalam materi logaritma ya. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa juga kerjakan soal latihannya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.